Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 602, Mengejutkan Kota Yongchang, 1. Ledakan. Energi gelombang kejut air mencapai lelaki tua itu dalam sekejap dan ahli yang ketakutan dari sekte pembantaian abadi memancarkan cahaya kemasan. Namun, cahayanya seperti cahaya lilin. Di hadapan air bah, itu langsung padam. Mayat lelaki tua itu perlahan tenggelam ke tanah. Ketika gelombang kejut air menimpa orang tua itu, dia langsung kehilangan semua tanda kehidupan. Ini, hati-hati. Tinggalkan wilayah air ini sekarang. Cepat. Ketika seorang ahli dari Dahong Immortal Sect melihat ahli dari Immortal Slaying Sect terbunuh seketika, dia ketakutan. Dia berteriak dan segera mundur. Mundur. Tanpa perlu diingatkan, yang lain mundur dengan sungguh-sungguh setelah menyaksikan betapa mengerikannya wilayah perairan itu. Bisakah kamu melarikan diri? Cahaya dingin dan kejam melintas di mata Wang Xian saat dia melambaikan telapak tangannya. Ledakan. Banjir di belakangnya membanjiri kelompok dengan kekuatan yang menghancurkan. 14 orang itu ketakutan saat menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari wilayah perairan. Persatuan pedang dan manusia. Sinar cahaya keemasan keluar dari mata seorang ahli dari Immortal Slaying Sect. Detik berikutnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang saat dia menyerang ke depan. Ledakan. Wang Xian berdiri di dalam wilayah air dan melambaikan tangannya dengan tajam. Ledakan. Sekali lagi, gelombang kejut air yang tak terhentikan menabrak ahli dari sekte pembantaian abadi. Tidak, pakar itu menggeram keras dan pedang panjang di tangannya bersinar dengan sinar keemasan yang menyilaukan. Namun, sinar keemasan pecah seperti kaca saat itu langsung hancur. Kakak, gelombang kejut air yang mengerikan menimpanya dan suara tulang retak bergema seketika. Segera setelah itu, tubuhnya jatuh ke tanah. Gelombang kejutan air-air terjun besar. Ini gelombang kejutan air-air terjun hebat. Petik 2. Seorang ahli dari Dahong Immortal Sect berteriak ngeri. Apa itu gelombang kejutan air-air terjun besar? Di sampingnya, seorang lelaki tua yang mengamuk di kobaran api bisa merasakan keringat dingin keluar di dahinya. Di wilayah air, kekuatannya dibatasi setidaknya 20 hingga 30%. Teknik pertempuran kelas abadi, gelombang kejutan air-air terjun hebat. Orang tua itu menjawab dengan tidak percaya. Apa? Ini tidak mungkin. Petik 2. Tidak, dia tidak bisa menjadi eksistensi alam abadi. Saya tidak percaya ini. Petik 2. Kata-kata lelaki tua itu memicu kegilaan di antara kelompok itu. Mereka menatap dengan tidak percaya pada Wang Xian yang berdiri di wilayah perairan. Bagaimana seorang pemuda seperti dia bisa menjadi seorang yang abadi? Kami membunuh seorang immortal. Karena kalian berani mencoba membunuhku, kalian semua bisa mati sekarang. Gelombang kejutan air-air terjun yang luar biasa. Wang Xian berteriak dan energi naga air di dalam dirinya habis dengan kecepatan yang menakutkan. Wilayah perairan di sekitarnya sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dia menggerakkan kedua lengannya. Gelombang kejut air yang mengerikan menyerbu ke arah kelompok itu seolah-olah itu adalah naga air yang menghancurkan. Hampir dengan kecepatan pergeseran instan, gelombang kejut air yang menghancurkan menembus tubuh berbagai ahli Buding Realem. Tidak, menjauh dari saya, api Yongchang. Seorang lelaki tua berteriak, dan energi mengerikan meledak dari tubuhnya menuju gelombang kejutan air-air terjun besar. Namun, upaya itu sia-sia. Seluruh wilayah perairan tampak seperti dunianya sendiri. Jika dunia menyerang Anda dan menginginkan Anda mati, hanya akan ada satu hasil. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan sama sekali. Saat gelombang kejut air menyapu, mayat demi mayat jatuh ke tanah. Wang Xian menghela nafas dan air di sekitarnya menghilang. Dia menyeka keringat di dahinya dan merasa benar-benar habis. Hanya dalam 2 menit lebih sedikit, saya hampir menghabiskan semua energi di tubuh saya. Namun, gelombang kejut air ini benar-benar menakutkan. 15 ahli Buding Realem tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Petik 2. Wang Xian menggerakkan tangan dan senjatanya terbang ke arahnya. Di antaranya, ada 3 buah peralatan spiritual level 12. Dia melihat sekelilingnya dan cahaya biru dan merah menyala di matanya. Arai roh. Mereka telah menyegel wilayah ini dengan arai roh. Namun, kekejaman melintas di mata Wang Xian. Arai roh ini sangat jauh dari susunan roh di sekitar dunia Yongchang.
Dia bisa keluar dari arai roh dan melihat apa yang terjadi di luar. Sepertinya saya telah melanggar kepentingan berbagai toko pil eliksir dan toko senjata. Ini pasti orang-orang yang mereka kirim untuk membunuhku. Petik 2. Meskipun saya telah memengaruhi bisnis Anda mengirim pembunuh setelah saya bahkan tanpa membahas masalah tersebut. Betapa mendominasi. Petik 2. Wang Xian melihat ke seberang mayat. Dia sudah lama berharap tindakannya akan menyinggung toko pil eliksir dan toko senjata lainnya di kota Yongchang. Namun, dia telah membuat pertimbangan lain. Itu jika mereka mendekatinya setelah dia menyinggung mereka, dia akan mengajukan proposal kolaborasi. Dia yakin pihak lain pasti akan puas dengan proposal kolaborasi tersebut. Namun, pihak lain telah mengirim 15 ahli Buding Realem untuk membunuhnya secara langsung. Semua kekuatan di belakang toko pil obat mujarab dan toko senjata di kota Yongchang kemungkinan besar akan menjadi bagian dari ini. Karena kalian ingin mengambil jalan yang sulit, aku akan bermain bersamamu sampai akhir. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Wang Xian. Dia melihat sekelompok orang yang menunggu di luar sebelum bergerak. Ini tentang waktu. Sesepuh kita seharusnya sudah membunuh tuan sialan itu sekarang. Petik 2. Dia tidak akan mati jika dia tahu apa yang terbaik untuknya. Setelah menyinggung semua keluarga di balik toko pil eliksir dan toko senjata di kota Yongchang, kematiannya sudah pasti. Petik 2. Saat Wang Xian terbang keluar dari arai roh, dia bisa mendengar dua orang mengejeknya. Hehe, kalian adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Petik 2. Saat kedua pria itu berbicara dengan santai, suara dingin bergema dari atas kepala mereka. Siapa? Keduanya kaget dan segera mengangkat kepala. Uhuk-uhuk. Saat itu, mata mereka melebar dan ketakutan menguasai mereka. Bam, 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 suara mayat jatuh ke tanah tak henti-hentinya. Lebih dari 50 orang. Wang Xian menyipitkan matanya dan melihat ke arah halaman. Di tempat itu, bahkan ada material kayu yang disiapkan untuk memulihkan strukturnya. Selain itu, ia juga menemukan 4 lempengan batu giok yang masing-masing berukuran sebesar kepala manusia. Arai penyembunyian, level 1. Arai roh. Apakah ini arai roh? Salah satu yang disiapkan dan dibuat. Wang Xian kaget. Mengingat bahwa Istana Naga akan membutuhkan susunan roh, dia tersenyum dan meletakkannya di dalam cincin luar angkasa. Toko kecil itu hancur total dan harus dibangun kembali. Wang Xian mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya, membawa materi dan kembali ke toko kecil. Mungkin para pembunuh telah mengambil tindakan pencegahan khusus. Hanya toko kecilnya yang hancur. Wang Xian melambaikan tangannya dan aliran air menopang material kayu tersebut. Setelah setengah jam, dia akhirnya membangun kembali toko kecil itu. Saat dia menarik aliran air, semuanya sebagian besar sama seperti sebelumnya. Hujan masih turun. Namun, itu jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Hanya ada pencahayaan redup di sekitar area tersebut. Wang Xian melihat mayat-mayat itu dan seringai dingin muncul di wajahnya. Dia mengalihkan perhatiannya ke menara tinggi di tengah. Menara Yongchang adalah menara tertinggi di kota Yongchang. Itu juga merupakan menara untuk menyaksikan pemandangan kota. Dia melambaikan tangannya dan mayat digantung di menara. Saya harap upaya pembunuhan Anda tidak berhenti. Aku masih ingin bersenang-senang dengan kalian. Petik 2. Bab 603, Mengejutkan Kota Yongchang, 2. Kota Yongchang adalah kota besar yang memiliki populasi 10 juta. Menara Yongchang adalah menara setinggi 500 meter, terletak di tengah kota Yongchang. Saat Yongchang menikmati hari-harinya yang damai, seluruh kota menjadi makmur dengan ekonomi vital yang dikendalikan oleh berbagai keluarga yang didirikan oleh anggota manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Abadi. Kota Yongchang adalah kota yang aman, karena tim penegakan hukum Yongchang yang dibentuk oleh 3 sekte abadi menjunjung tinggi keamanan. Saat fajar, ketika sinar matahari pertama bersinar, seluruh kota menjadi sangat riuh. Burung-burung purba sedang berjalan di jalan, siap untuk berbisnis atau bekerja. Namun, suara melengking yang mengerikan tiba-tiba membelah udara fajar yang sunyi. Di bawah menara Yongchang, seorang wanita ketakutan saat melihat mayat di tanah saat dia berteriak. Lihat tubuh. Wanita itu menunjuk ke menara saat dia berteriak dengan ketakutan, menarik semua orang yang penasaran. Tubuh apa? Mengapa ada mayat? Siapa yang berani melakukannya? Petik 2.
Seorang pria parubaya mengangkat kepalanya karena tidak percaya. 3 sekte abadi memiliki kendali mutlak sehingga kota Yongchang sangat aman. Tentu saja, perkelahian dan pertumpahan darah terjadi saat ada orang di sekitar. Kota Yongchang memiliki sisi gelapnya sendiri. Seseorang bisa menghilang tanpa alasan. Tetapi tidak ada yang berani melakukan pembunuhan secara terbuka, dan hanya akan menghancurkan mayat itu dengan diam-diam karena tidak ada yang berani menantang keunggulan ketiga sekte abadi. Namun, pria parubaya itu menegang saat dia menjulurkan kepalanya dan melihat ke menara. Mayat tergantung di menara. Matanya menjadi kosong karena terkejut saat dia mengarahkan pandangannya pada kedua tubuh itu. Itu adalah. Tubuhnya sedikit bergetar saat dia menyipitkan matanya. 2 master dari Saint Forge Workshop. Mereka adalah ahli Buding Realm. Petik 2. Itu adalah tetua dari keluarga Ao, ahli Realm Buding juga. Tetua dari Dahong Immortal Sect. Orang tua itu adalah pelayan dari Yongchang. Ini adalah kegilaan. Ada banyak ahli Buding Realm di sini. Astaga, siapa yang melakukannya? Bagaimana mereka mati? Petik 2. Pada saat ini, seruan mengejutkan terdengar dari semua tempat. Seketika, suasana di sekitarnya mulai mendidih. Semakin banyak orang berkumpul di bagian bawah menara di tengah kota Yongchang. Ini berita besar, berita besar. Mengerikan bagi semua orang untuk menyadari kematian begitu banyak orang, dan tubuh mereka tergantung di atas menara. Siapa yang berani kurang ajar, menggantung tubuh mereka di menara setelah membunuh mereka. Semua yang mati adalah tembakan besar. Bahkan ada 2 penatua dari sekte abadi. Itu terlalu kurang ajar. Petik 2. Masing-masing mengungkapkan ekspresi yang mengejutkan. Para tetua dari sekte abadi adalah tokoh besar terpenting di seluruh Yongchang. Namun 2 dari mereka sudah mati. Lebih dari 10.000 orang berkumpul di bawah menara sebelum pukul 7. Mereka menunjuk ke sekeliling, bertukar percakapan karena terkejut. Minggir. Saat ini, seruan lain terdengar. Satu demi satu, penegak hukum menaiki pedang mereka dan langsung mendatangi mayat-mayat itu. Ini. Penegak hukum di tengah adalah seorang pria parubaya, ahli Realm Half Step to Buding. Ketika dia menyapu pandangannya ke semua tubuh, dia membeku. Buding Realm, 15 ahli Buding Realm. Sekelompok penegak hukum bertukar tatapan saat mereka mengungkapkan tatapan tegas di mata mereka. Pakar Realm Buding dianggap ahli terkemuka di dunia Yongchang dengan tidak lebih dari beberapa ratus pakar Buding Realm. Namun, 15 mayat ahli Buding Realm ditemukan di sini. Penegak hukum tersentak melihatnya. Laporkan ke Sekte Abadi segera. Ini melibatkan para tetua, pelayan dari Sekte Abadi, dan itu tidak dalam jangkauan kami. Petik 2. Siapa sebenarnya itu? Beraninya dia menantang keunggulan dari 3 Sekte Abadi. Siapa yang merayu malapetaka mereka sendiri? Petik 2. Pagi hari di kota Yongchang sangat mendidih. 15 ahli Buding Realm, termasuk 2 master dari Saint Forge Workshop, tetua, dan petugas dari Sekte Abadi. Orang-orang mati itu tergantung di puncak menara Yongchang. Tindakan kurang ajar seperti itu mengguncang seluruh kota Yongchang. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Insiden ini membuat takut banyak orang di kota Yongchang. Bagaimanapun, 15 ahli Buding Realm, eksistensi terbaik, sudah mati. Orang macam apa yang bisa membunuh begitu banyak ahli? Ini mungkin peristiwa paling menghasut dalam 1000 tahun kota Yongchang. Saat ini, 60 orang sudah berkumpul di halaman yang sama seperti kemarin. Ao Suen bergegas ke sini bersama anggota keluarga, dengan kedua mata dipenuhi ketidakpercayaan. Suasana di halaman agak tegang ketika para tetua keluarga duduk di kursi di aula, menyapu pandangan ke sekeliling semua orang. Toko kecil itu masih ada, tapi orang-orang kita, seorang lelaki tua berseru dengan suara rendah saat dia melihat sekeliling dengan wajah cemberut. Kami memiliki begitu banyak ahli dengan kami. Bagaimana mungkin mereka semua dibunuh oleh Raja Naga? Apakah ini mungkin? Petik 2. Apa itu mungkin? Semua orang menggelapkan ekspresi mereka. Mungkinkah 15 ahli Buding Realm dibunuh oleh Raja Naga? Tapi siapa lagi yang bisa melakukannya jika bukan dia? Mereka semua sangat menyadari misi kemarin. Itu pasti ada hubungannya dengan Raja Naga. 15 ahli alam pemula. Petik 2. Orang tua itu gemetar. Mereka hanya memiliki 2 ahli Buding Realm di keluarga mereka, dan kehilangan satu adalah kerugian besar bagi mereka.
Semua orang di sekitar tetap diam. Kematian 15 ahli Buding Realem merupakan pukulan besar bagi mereka. Setelah itu mereka semua merasa waspada dan takut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang lelaki tua menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Mereka telah mengirim beberapa orang untuk membunuh Raja Naga. Namun, semua orang tewas, dan tubuh mereka digantung di menara Yongchang seolah-olah itu adalah tanda provokatif bagi mereka. Kemarahan dan ketakutan dirasakan oleh mereka pada saat bersamaan. Bisakah kita menggunakan kekuatan sekte abadi dan menghukumnya? Kata seorang lelaki tua setelah kurang dari 1 menit terdiam. Sekte abadi. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi penatua dari Dahong Immortal Sekte. Bagaimana kita dapat memanfaatkan Sekte Immortal? Dia ahli alkimia dan pandai besi. Selain itu, kami tidak dapat mengumumkan secara terbuka bahwa insiden ini ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Pria tua lainnya langsung menggelengkan kepalanya dengan mata berkedip. Kecuali kita dapat menemukan kelemahannya, atau yang lain. Seorang pria tua mendesah. Sekarang kita telah berselisih satu sama lain, dia akan menjadi lawan yang kuat karena dia memiliki sarana untuk membunuh 15 ahli Buding Realem sekaligus. Aku tidak akan merasa aman jika kita tidak menyingkirkannya. Petik 2. Raja Naga ini baru saja tumbuh baru-baru ini. Saya pergi untuk memeriksanya, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Identitasnya agak misterius. Saya pikir kita harus fokus untuk menggali masa lalunya. Kata Ao Suen sambil mengerutkan alisnya sambil melihat orang-orang tua itu. Sebagai salah satu dari 3 sekte abadi Dahong yang paling menonjol, ini adalah pertama kalinya dia merasakan sedikit ketakutan untuk seseorang dengan level yang sama. Betul sekali. Kita harus tahu musuh kita. Mari kita gali informasi tentang dia, dan hentikan tindakan kita untuk saat ini. Tapi kita juga harus mencegah dia menyerang kita. Petik 2. Bab 604, Sekte Pembantaian Abadi, Pedang Keliling. Kematian 15 ahli Buding Realem mengejutkan seluruh kota Yongchang. Segera setelah itu, berita tentang masalah ini juga mencapai 3 sekte abadi. Namun, masalah ini berakhir tanpa hasil. Kekuatan di belakang toko pil eliksir dan toko senjata di kota Yongchang telah mengaktifkan susunan roh dan hujan buatan ketika mereka menyerang. Tidak ada jejak bukti yang tersisa. Para penegak kota Yongchang tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Ditambah dengan fakta bahwa keluarga dengan sengaja ingin menyembunyikan masalah tersebut, tidak ada hasil pasti yang diperoleh tentang masalah tersebut. Beberapa anggota manajemen yang lebih tinggi dari 3 sekte abadi menemukan ini sedikit meragukan. Namun, insiden ini akan memiliki konsekuensi yang luas dan hanya sedikit yang memiliki kemampuan untuk menyelidikinya. Meskipun seluruh kota Yongchang mendiskusikan masalah ini, tidak ada hasil yang pasti. Jadi mereka berasal dari keluarga ini. Wang Xian berdiri di dekat pintu dan mendengar diskusi dari kerumunan di sekitarnya. Seringai muncul di wajahnya. Dia memiliki alasan tambahan untuk menggantung mayat orang-orang ini di menara Yongchang. Itu untuk mencari informasi tentang mereka. Seperti yang dia duga, dia mendapat informasi tentang orang-orang ini dari kerumunan di sekitarnya. Wang Xian menyeringai dan kembali ke lantai 2 tokonya. Hah! Namun, dia merasakan perasaan yang familiar saat ini. Sukacita bersinar di mata Wang Xian. Dia pindah ke pintu dan melihat ke timur. Pada saat yang sama, beberapa puluh kilometer jauhnya, seorang pria parubaya yang terbang dengan pedangnya merasakan jantungnya berdetak kencang. Kegembiraan yang kuat bersinar di matanya. Pria parubaya itu tanpa ekspresi dan memiliki sisi menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia adalah pedang setajam silet yang tersembunyi di dalam sarungnya. Di sekelilingnya, ada beberapa pemuda dan pria parubaya. Dari waktu ke waktu, kelompok orang ini akan memandangnya dengan rasa hormat dan ketakutan. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke suatu tempat dan akan segera kembali. Petik 2. Pria parubaya berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Saat berikutnya, dia menyerbu melintasi langit seperti pedang yang menakutkan sambil menghilang dari pandangan dengan kecepatan yang luar biasa. Mentor Ao. Kelompok itu terkejut ketika mereka melihat sosok itu menghilang. Mereka bertukar pandang, berhenti dalam penerbangan dan menunggu di tempat. Raja Naga. Di pintu masuk toko kecil, Wang Xian melihat pria parubaya berjalan ke arahnya. Masuk. Wang Xian mengamati pedang keliling dari atas ke bawah sambil memperlihatkan senyum cerah. Pedang keliling. Dari mana asalmu?
Apakah kamu terluka saat sampai di sini? Petik 2. Raja Naga, aku menderita serangan mengerikan saat memasuki dunia ini. Saya hanya berhasil menahan mereka setelah kembali ke bentuk asli saya. Saya mendarat di danau secara tidak sengaja dan bergabung dengan Sekte Pembantaian Abadi setelah saya pulih. Sekarang, saya adalah murid dari Sekte Pembantaian Abadi. Petik 2. Roving Sword mengikuti Wang Xian ke toko dan menjelaskan apa yang terjadi padanya. Sekte Pembantaian Abadi. Sepertinya Anda memiliki kesempatan untuk bertemu sendiri. Petik 2. Wang Xian sedikit terkejut. Merasakan tepi dari tubuh pedang keliling, dia sangat puas. Dibandingkan dengan saat dia berada di dunia luar, pedang keliling telah tumbuh jauh lebih kuat. Raja Naga, apakah kita akan kembali? Roving Sword menatap Wang Xian dan bertanya. Kami pasti akan kembali. Namun, sekarang bukan waktunya. Petik 2. Wang Xian berjalan ke lantai 2 dan melanjutkan, teruslah tinggal di Sekte Pembantaian Abadi untuk waktu dekat dan tunggu aku memanggilmu. Selain itu, telusuri tempat di mana larik roh paling lemah di dunia Yongchang. Petik 2. Ya, Raja Naga. Roving Sword segera menganggukkan kepalanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya, menatap pedang keliling dan bertanya, seberapa jauh kamu dari mencapai level 13 sekarang? Raja Naga, aku masih berjarak sekitar 30 juta poin energi naga. Jawab pedang keliling. Anggota Istana Naga membutuhkan energi naga yang sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan Wang Xian. Ini karena mereka bukanlah naga dewa asli pada saat ini dan diharuskan untuk membentuk tubuh naga dewa mereka sendiri untuk mencapai transformasi pertama dari transformasi naga surgawi. Proses metamorfosis ini membutuhkan energi naga dalam jumlah besar. Namun, peningkatan level untuk anggota Istana Naga tidak bisa mengandalkan melahap hewan laut untuk mengekstrak energi naga. Naga surgawi lainnya juga tidak akan bisa melakukannya. Ini adalah kemampuan unik untuk seseorang dengan sistem budidaya naga surgawi. Selain itu, sistem budidaya naga surgawi memiliki kemampuan lain. Itu memungkinkan Wang Xian untuk menyuntikkan energi naga langsung ke tubuh pedang keliling. Itu mirip dengan menanamkan kemampuan kepada orang lain. Di alam semesta, ini juga merupakan tugas yang relatif sulit untuk dicapai. Untuk memberikan energi internal pribadi kepada orang lain, orang yang memberikan energi tersebut akan menghabiskan energi pribadi mereka. Jika kelelahan terlalu besar, yang menerima mungkin akan meledak dari infus energi. Namun, ini tidak akan menjadi masalah bagi Wang Xian karena dia memiliki sistemnya. Lebih dari 30 juta. Wang Xian menyipitkan matanya. Jika memungkinkan, dia ingin meningkatkan kekuatan pedang keliling ke level 13 atau, dengan kata lain, alam abadi. Dalam hal ini, Sekte Naga akan memiliki eksistensi kelas immortal selain dia dan segalanya akan lebih nyaman. Ambil ini dan kembali ke Sekte Pembantaian Abadi sambil menunggu panggilan saya. Wang Xian mengambil sepotong logam dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya ke pedang keliling. Ini adalah metal positif negatif. Kata-kata yang sama akan muncul di satu bagian logam ketika seseorang menulis di bagian lainnya. Ini adalah salah satu cara unik untuk berkomunikasi. Ya, Raja Naga. Roving Sword mengangguk dan pergi. Lanjutkan pemurnian. Keliling Sword masih hidup adalah kejutan yang menyenangkan bagi Wang Xian. Melihat material logam di sekitar ruangan, dia melanjutkan pemurniannya. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Xian hanya berfokus pada pemurnian peralatan spiritual. Mungkin membunuh 15 ahli Buding Realem sebelumnya memiliki efek pencegahan. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada yang dikirim untuk membunuhnya. Selama periode ini, keluarga besar dan pasukan pergi ke Wang Xian dengan permintaan untuk memperbaiki tarikan obat mujarab dan peralatan spiritual mereka. Setelah pemurnian selama 5 hari, material yang tersisa di toko meningkat bukannya berkurang. Namun, Wang Xian menerima semua permintaan tersebut. Selama orang memintanya untuk memperbaiki pil ramuan atau peralatan spiritual, dia tidak akan menolaknya dan memberi jaminan bahwa dia akan menyelesaikan pesanan dalam waktu setengah bulan. Ini mendekati waktu yang diatur dengan para sesepuh. Waktunya pergi ke Dahong Immortal Sect. Petik 2. Berpikir bahwa Dahong Immortal Sekte masih memiliki berbagai pil ramuan dan peralatan spiritual untuk disempurnakan, mata Wang Xian berseri-seri dengan antisipasi. Meskipun minat yang diberikan oleh Sekte Abadi Dahong bahkan lebih rendah,
jumlah pil eliksir dan peralatan spiritual yang ingin disempurnakan oleh Sekte Abadi Dahong sangat besar. Bisnis toko juga tidak bisa berhenti. Sepertinya saya harus meminta keluargamu untuk menjalankannya untuk saya. Wang Xian menutup pintu dan berpikir sendiri. Setelah itu, dia terbang dengan cepat menuju Dahong Immortal Sect. Penatua Wang ada di sini. Ketika Wang Xian tiba di puncak utama, 5 sesepuh, yang telah menunggunya, melangkah maju untuk menerimanya. The Great Elder memeriksa Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Penatua Agung, Penatua kedua. Wang Xian mengangguk dan menyapa mereka. Sesepuh, di mana tempat bagi saya untuk memperbaiki pil eliksir dan peralatan spiritual? Ayo mulai malam ini. Petik 2. Baik, Penatua Wang benar-benar seorang yang fanatik dalam memurnikan pil obat mujarab dan peralatan spiritual. Ini pasti bukan kebetulan bahwa Anda telah menjadi Master Alkemis dan Master Pandai Besi. Petik 2. Para sesepuh juga terkesan dengan sikap Wang Xian. Berdasarkan berita yang mereka kumpulkan, Master Alkemis dan Master Pandai Besi yang terlalu muda ini telah menghabiskan hampir 95% waktunya untuk memperbaiki. Menjadi Master jelas bukan kebetulan. Bab 605, Alam Abadi. Elder Wang, ini akan menjadi gunung X-Layer khusus untuk Anda untuk menyempurnakan peralatan dan pil eliksir Anda mulai sekarang. Di sebelah kiri adalah taman pengobatan spiritual, dan penyimpanan material di sebelah kanan. Ada 5 murid di gunung untuk melakukan permintaanmu. Petik 2. 5 orang tua membawa Wang Xian ke gunung. Gunung itu tingginya ratusan meter, dan tidak setinggi itu. Namun lingkungan sekitarnya bukanlah sesuatu yang gunung. Feng Yu bisa dibandingkan. Tidak ada air terjun, dan sekitarnya hening. Di gunung itu ditanam pohon redwood fajar yang bisa menyegarkan pikiran. Jenis kayu merah fajar ini milik pohon spiritual level 2. Dengan pohon spiritual tersebar di seluruh gunung, orang bisa membayangkan betapa berharganya gunung ini. Bagaimana, Penatua Wang? Gunung ini adalah salah satu dari beberapa puncak terbaik kami di dalam Dahong Immortal Sect. Petik 2. The Great Elder terkekeh. Di sini, ikuti kami untuk memeriksa ruang alkimia dan pandai besi Anda. Kamar itu terletak di tengah gunung. Itu bukanlah sebuah rumah atau bangunan, tetapi dilubangi dari gunung. Saat masuk, perhatian Wang Xian tertuju pada sesuatu di tengah. 5 bola cairan spiritual ditangguhkan di udara, memancarkan cahaya putih. Ini adalah Scarlet Liquid Balls yang dulunya adalah harta kelas immortal dari Dahong Immortal Sect. Ketika 5 bola cair Scarlet berkumpul, mereka dapat mendukung Penatua Wang memperbaiki peralatan spiritual level 12 dan pil eliksir level 7. Dengan bakatmu, kamu bisa menjadi Grand Master dalam waktu singkat, kata Great Elder kepada Wang Xian perlahan. 5 bola cairan Scarlet level 12. Ada cahaya yang berkedip-kedip di mata Wang Xian. Bola cair Scarlet dapat membantu membekukan air bersuhu sangat tinggi. Itu adalah peralatan spiritual tambahan terbaik untuk seni pemurnian air. 5 bola cair Scarlet dihubungkan oleh sebuah arah sehingga Wang Xian dapat menggunakannya untuk memperbaiki peralatan spiritual level 12 dan pil eliksir level 7. Di sini adalah tempat di mana kamu bisa beristirahat. Saya mendengar bahwa Anda suka minum teh rohani, jadi saya meminta murid-murid untuk mengambilkan sedikit untuk Anda. Kata penatuamu kepada Wang Xian sambil tersenyum. Terima kasih, Tetua. Wang Xian sangat senang dengan lingkungannya. Tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan toko kecil di kota Yongchang. Tempat ini benar-benar merupakan tempat suci peralatan pemurnian dan pil eliksir. Biarlah para murid membantu Anda membawa materi. Penatua Wang, kami akan meninggalkan Anda untuk istirahat Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menemukan salah satu dari kami berlima. Petik 2. The Great Elder melambaikan tangan pemecatan ke Wang Xian dan pergi setelah menyelesaikan kata-katanya. Wang Xian menangkupkan tinjunya ke arah mereka dan mempelajari sekitarnya dengan tampilan yang memuaskan. Saya akan naik ke level 9 dalam 5 hari. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dengan mata berbinar. Dengan teriakan lembut, dia berkata, "Men." Ya, Penatua Wang. Apakah ada yang harus kami lakukan? Petik 2. Segera, 5 murid pergi ke Wang Xian dengan rasa hormat dan kekaguman di mata mereka. Bawalah materi itu, dan bawa lebih banyak. Saya akan mulai memperbaiki pil eliksir. Petik 2.
Wang Xian melihat 5 bola cair Scarlet saat dia menginstruksikan mereka. Ya, tetua. Mereka berlima segera pergi untuk mengambil rumput spiritual untuk menyempurnakan pil. Wang Xian berdiri di depan meja tempa dan mengayunkan lengannya sambil mengarahkan pandangannya pada 5 bola cairan merah. Kerudung air panas muncul sementara Wang Xian menunjukkan ekspresi puas. Elder Wang, ini materinya. 5 murid membawa ratusan bagian materi, meninggalkan mereka di samping. Wang Xian melambaikan tangan mereka saat dia memasuki kondisi penyulingan pil eliksir. Penatua Wang sangat terobsesi dengan pil dan peralatan. Sudah hampir 5 hari, dan saya mendengar para murid berkata bahwa masa pemurniannya tidak kurang dari 23 jam per hari. Petik 2. Kecepatan luar biasa dalam memurnikan pil eliksir. Dia bisa memurnikan ribuan pil obat mujarab dalam sehari. Itu kegilaan. Dia sendiri yang bisa mengalahkan semua alkemis dari Sekte Abadi dalam hal kecepatan. Petik 2. Pada tingkat ini, semua rumput spiritual dari Sekte Abadi Dahong tidak akan mempertahankan kilangnya selama setengah bulan. Saya kira semua rumput spiritual dan bahan pemurnian Dahong Immortal Sekte hanya bisa bertahan selama sebulan. Tapi ini seharusnya menjadi kabar baik bagi kami. Kabar baik. Betul sekali. Di gunung di sebelah Wang Xian, 5 tetua ingin mengunjunginya. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka setelah mendengar laporan dari 5 murid. Melihat kecepatannya yang panik dalam memurnikan pil eliksir, fakta bahwa Wang Xian adalah seorang ahli alkimia dan pandai besi tidak lagi mengerikan. Sudah hampir waktunya. Setelah Wang Xian selesai memurnikan 4 pil eliksir, dia menyipitkan matanya saat dia melihat keluar. Di tengah malam, Wang Xian berjalan keluar gua dan sampai di puncak. Kayu merah fajar memancarkan cahaya safir yang mempercantik lingkungan sekitarnya. Wang Xian mengeluarkan pil eliksir satu persatu dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil tersenyum. Ding! Mengambil pil eliksir level 6, 111.239 Dragon Energy diekstraksi. Ding! Mengambil pil eliksir level 6, energi naga 112.098 diekstraksi. Wang Xian memejamkan mata sementara pemberitahuan sistem terus terngiang-ngiang di benaknya. Ding! 112.045 energi naga diambil, naik level ke level 9. KKK. Wang Xian membuka matanya saat bayangan virtual naga surgawi melintas di matanya. Tubuhnya mengeluarkan suara retak tulang saat dia melepaskan aura menakutkan dari tubuhnya. Mengaum. Sebuah teriakan rendah terdengar dengan naga dewa 5 warna perlahan mengelilingi tubuhnya. Naga surgawi tingkat 9. Wang Xian dengan lembut berkata. Nama, Wang Xian. Rache, 5 Elements Divine Dragon, mampu berubah menjadi manusia. Level 9. Energi naga, 100.003.421 per 1 miliar. Kekuatan super, mendominasi hewan laut, kemampuan untuk mengatur hewan laut yang lebih rendah dari level yang ada. Melahap segala bentuk hewan laut, untuk mengekstraksi energi naga. Kontrol 5 elemen. Seni kultivasi, transformasi naga surgawi. Art of Inferno Refining, menggunakan Origin Source Flame untuk memurnikan semua hal. Seni pemurnian air, menggunakan seni pemurnian air untuk pemurnian. Teknik pertempuran, klon air, kelas rendah badai tepi pedang, kelas menengah pergeseran instan, kelas rendah. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan dari alam abadi? Petik 2. Mata Wang Xian bersinar ketika dia merasa bahwa dia dapat mempertahankan gelombang kejutan air-air terjun besar selama 20 menit setelah melemparkannya. Selain itu, area yang dapat dijangkau oleh gelombang kejutan air-air terjun besar mencapai radius 10 km. Radius 10 km adalah jarak yang agak menakutkan. Itu setara dengan membuat badai di sungai dan lautan. Bahkan senjata panas modern, termasuk senjata nuklir, tidak dapat melukai saya. Mengingat kecepatan saya dapat melakukan perjalanan ke Sekte Abadi Yongchang dari sini dalam 1 menit. Kecepatan saya 5 kali kecepatan suara. Petik 2. Wang Xian mendongak. Dengan pikiran, sosoknya langsung muncul 10.000 meter di atas di udara. Wang Xian tersenyum saat dia melihat ke seluruh dunia Yongchang. Tempat ini tidak bisa lagi mengikatku. Aku tidak takut melawan dewa dunia ini. Petik 2. Haha, Wang Xian terkekeh keras. Dengan shift, dia langsung mendarat di gunung lagi.
Buatkan aku secangkir teh. Wang Xian menarik bibirnya sedikit saat dia berteriak di bawah. Ya, tetua. Petik 2. Seorang murid yang berjaga buru-buru mengangguk saat dia segera membuat secangkir teh spiritual. Tetua, sudah selesai. Wang Xian kembali ke kamarnya, mengambil teh spiritual panas dan menyeruputnya. Penatua, 3 sekte abadi sedang memilih 10 murid untuk memasuki Kuali Yongchang besok. Apakah Anda ingin melihatnya? Petik 2. Pada saat ini, murid yang berjaga di malam hari bertanya kepada Wang Xian dengan sedikit ragu. Bab 606, Grandmaster. Kontes untuk memilih 10 murid untuk masuk ke Yongchang Cauldron akan dimulai besok. Petik 2. Wang Xian terkejut ketika dia mendengar percakapan para murid di sampingnya. Ya, seleksi akan berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Murid itu menjawab dengan hormat. Lebih dari setengah bulan. Sampai jumpa. Petik 2. Wang Xian mengangkat alis dan tampak bingung. Kontes besar murid dari 3 sekte abadi, dunia Yongchang akan turun ke dunia nyata. Untuk memastikan bahwa murid dari semua sekte abadi dapat mengalami pertumbuhan tambahan yang besar, ketiga sekte abadi telah memutuskan untuk mengadakan kontes besar untuk semua murid mereka. 30 teratas akan menerima pil eliksir dan peralatan spiritual sebagai hadiah. Selain itu, 10 besar akan memenuhi syarat untuk memasuki Yongchang Cauldron. Murid itu melanjutkan penjelasannya untuk Wang Xian. Oh, apakah itu benar? Wang Xian menganggukkan kepalanya sedikit dan menjawab, saya tidak akan pergi. Berikan saya obat spiritual lagi. Saya akan terus menyempurnakan. Petik 2. Iya, murid itu terkesan. Meskipun menjadi master alkemis dan master pandai besi di usia muda 20, dia masih rajin. Ini membuat murid biasa seperti dia merasa malu. Wang Xian tidak tertarik dengan kontes besar para murid atau memasuki Yongchang Cauldron. Pada titik ini, Wang Xian ingin menyiapkan sumber daya untuk pedang keliling, para naga, dan lainnya setelah mencapai level 9. Lanjutkan dengan memurnikan pil eliksir. Untuk periode berikutnya, Wang Xian sekali lagi tenggelam dalam pil ramuan penyulingan. Setelah levelnya meningkat, kecepatan Wang Xian dalam memurnikan pil eliksir telah meningkat secara substansial. 10 hari kemudian, setelah memurnikan semua pengobatan spiritual di Dahong Immortal Sect menjadi pil eliksir, Wang Xian meminta untuk memperbaiki pil eliksir level 7. Kelima sesepuh terkejut ketika mereka menerima berita itu. Menyempurnakan pil eliksir level 7. Pil eliksir level 7 secara substansial dapat meningkatkan kekuatan seorang ahli realem buding. Pil eliksir elit seperti ini selalu disempurnakan oleh ahli alam abadi di Sekte Abadi Dahong. Jelas ada tidak lebih dari 3 Grandmaster Alkemis di seluruh kota Yongchang. 2 dari mereka adalah ahli Immortal Realm sementara yang lainnya adalah Grandmaster Alkemis Buding Realm dari Yongchang Immortal Sect yang harus bergantung pada tungku alkimia level 13. 5 sesepuh tidak menolak permintaan Wang Xian dan memberinya 10 set materi. 5 sesepuh telah memberinya 10 set untuk dicoba Wang Xian terlebih dahulu. Jika dia berhasil dengan set ini, mereka akan mengizinkan Wang Xian untuk melanjutkan. Itu bukan karena sesepuh pelit tetapi terutama karena Dahong Immortal Sect juga tidak memiliki banyak obat spiritual level 7. Untuk menyempurnakan pil eliksir level 7, seseorang membutuhkan 49 berkas pengobatan spiritual. Jika tidak berhasil, itu akan menjadi kerugian besar. Selain itu, Sekte Abadi Dahong tidak memiliki banyak obat spiritual level 7. Wang Xian segera menerima persyaratan mereka untuk 10 set materi. Menggunakan 2 hari, dia menyempurnakan 10 set menjadi pil eliksir level 7. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil eliksir level 7 telah melebihi harapan Wang Xian sepenuhnya. Wang Xian memberi 5 tetua 12 pil. Sekali lagi, mereka berlima tercengang. Dekat dengan tingkat keberhasilan 30%. Dia mampu mencapai tingkat keberhasilan 30%. Grandmaster, seorang Grandmaster Alkemis. Mereka memandang Wang Xian dengan sungguh-sungguh seolah-olah mereka sedang menatap keindahan yang tak tertandingi. Setelah itu, mereka memberi Wang Xian 20 set materi lagi untuk dia perbaiki. 20 set ini juga merupakan bahan sisa yang mereka punya wewenang untuk digunakan. Wang Xian menerima dengan sigap. Secara total, Wang Xian memberi 5 tetua 36 pil eliksir level 7 dari 30 set bahan.
5 sesepuh sangat gembira. Yang tidak mereka ketahui adalah tingkat keberhasilan saya masih 100%. Saya membawa 84 pil eliksir level 7 dan masing-masing dapat memberi saya lebih dari 1 juta unit energi naga. Dengan 84 pil, itu berarti lebih dari 80 juta unit energi naga. Wang Xian menatap pil eliksir di tangannya dengan penuh semangat. Meskipun 80 juta unit energi naga tidak signifikan dibandingkan dengan kebutuhan 1 miliar untuk mencapai transformasi pertama dari transformasi naga surgawi, itu masih cukup untuk membantu pedang keliling mencapai level 13. Selain itu, pil eliksir ini juga akan memperkuat Dragonian secara substansial. Biarkan aku mengasuh 5 bola cair spiritual ini menjadi bola naga air terlebih dahulu. Meskipun menggabungkan 5 bola cair spiritual level 12 mungkin tidak mencapai level 13, itu masih akan cukup kuat. Petik 2. Ketika levelnya meningkat, Wang Xian tidak akan meminta mereka untuk memperbaiki pil eliksir level 7. Dia menempatkan mereka ke dalam tubuhnya secara instan dan mulai mengasuh. Wang Xian sekarang memiliki 2000 pil eliksir level 5, 400 pil eliksir level 6 dan 84 pil eliksir level 7. Wang Xian melihat pil eliksir yang dia simpan selama setengah bulan terakhir dan tersenyum tanpa sadar. Selain yang dia peroleh dari Da Hong Immortal Sect, beberapa pil eliksir ini berasal dari pelanggan yang dia terima melalui tokonya. Pil eliksir ini akan lebih dari cukup untuk memperkuat para Dragonian dan Dragon Palace. Pada saat itu, saya tidak perlu khawatir, bahkan jika 8 dunia kuali lainnya muncul di dunia nyata. Petik 2. Mata Wang Xian berseri-seri karena kegembiraan. Bawalah materi untuk perlengkapan spiritual. Pemurnian peralatan spiritual. Pemurnian peralatan spiritual dalam hiruk-pikuk. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Wang Xian telah memurnikan lebih dari 1000 peralatan spiritual. Dia juga telah memperoleh 3 hingga 400 peralatan spiritual dalam prosesnya. Peralatan spiritual level 12. Mata Wang Xian berbinar dan dia bersiap untuk memperbaiki peralatan spiritual level 12. Kali ini, 5 sesepuh tidak ragu sama sekali dan memberikan semua materi kepadanya. Ketika Wang Xian telah menyempurnakan pil eliksir dan peralatan spiritual, dunia Yongchang menjadi sangat hidup selama setengah bulan terakhir. Kontes besar antara murid dari 3 sekte abadi sedang berlangsung dan 10 teratas akan memenuhi syarat untuk memasuki Yongchang Cauldron untuk kultivasi. Ketika semua orang mendengarnya, mereka menjadi gila. Yongchang Cauldron adalah peralatan spiritual paling elit dan harta karun abadi. Memasukkannya adalah opsi yang menarik. Selain itu, berdasarkan catatan sejarah, semua dewa telah mencapai tahap itu di dalam kuali Yongchang. Energi spiritual di dalamnya sangat padat sehingga hampir bisa dianggap cair. Mengolahnya akan puluhan kali lebih efektif. Itu adalah tanah suci bagi para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Murid mampu yang tak terhitung jumlahnya akan berjuang untuk 10 slot dengan sekuat tenaga. Selain 10 slot ini, 30 murid teratas juga akan menerima hadiah yang sangat besar. Peralatan spiritual tingkat 11, pil ramuan tingkat 6 dan 5000 batu spiritual. 3 sekte abadi telah menghabiskan sumber daya yang sangat besar dalam persiapan untuk secara substansial meningkatkan kekuatan murid mereka. Tempat kompetisi ada di Yongchang Immortal Sect. Itu juga situs terbesar dari 3 sekte abadi. Setiap arena terbentang beberapa mil dan ada lebih dari 20 arena. Lebih dari beberapa ratus ribu orang dapat duduk di sekitar arena ini. Pedang tanpa suara, pedang tak bernafas, pedang tanpa debu, pedang tanpa kesedihan. Pada saat ini dan di arena sekte abadi Yongchang, seorang pria paruh-baya memegang pedang panjang di tangannya. Saat dia mengayunkan pedang, energi pedang menembus seorang pemuda tanpa suara, tanpa debu, dan tanpa kesedihan. Apa ini? Ilmu pedang tanpa ampun. Benar-benar tampilan luar biasa dari ilmu pedang tanpa ampun. Petik 2. Yonglin dikalahkan. Murid peringkat ketiga dari sekte abadi Yongchang dikalahkan. Pria paruh-baya itu terlalu kuat. Petik 2. Dia dieksekusi tanpa suara, tanpa nafas, tanpa debu dan tanpa kesedihan dalam sekejap. Dari mana murid dari sekte pembantaian abadi ini berasal? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Petik 2. Namanya pedang keliling. Berdasarkan apa yang telah saya kumpulkan, dia baru bergabung dengan sekte pembantaian abadi beberapa waktu yang lalu. Dia sangat kuat dan terutama dalam teknik pedang.
Dia secara luas dianggap oleh banyak orang di Sekte Pembantaian Abadi sebagai jenius sekali dalam 10.000 tahun yang memiliki peluang tinggi untuk mencapai alam abadi. Petik 2. Bab 607, Bakat Tertinggi Yongchang. Semua murid dari 3 sekte utama Yongchang Immortal berkumpul di arena kontes saat ini. Sebagai peristiwa langka sekali dalam milenium, setiap murid hadir. Bahkan rata-rata murid yang tidak maju ke Inbon sedang mencari tempat untuk mengamati pertempuran antara talenta terbaik Yongchang. Ratusan ribu murid dari 3 sekte abadi melihat pria paruh baya di tengah panggung. Semuanya berdiskusi dengan takjub. Namanya adalah pedang keliling, ilmu pedang jenius yang menakutkan dari Sekte Pembantaian Abadi. Pedang keliling dikategorikan sebagai paruh baya di dunia nyata, tapi seorang pemuda di Yongchang. Melihat bahwa dia mengalahkan Yonglin, peringkat ketiga di Sekte Abadi Yongchang, semua murid tidak percaya. Sekte Abadi Yongchang adalah sekte terkuat di antara 3 sekte abadi. Dalam hal jumlah dewa dan bakat tertinggi, itu hampir lebih baik daripada Dahong dan Sekte Pembantaian Abadi. Fakta bahwa pedang keliling dari Sekte Pembantaian Abadi dapat mengalahkan Yonglin, bakat tertinggi Yongchang, mengejutkan semua orang. Kamu kalah. Roving Sword, di atas panggung, tetap menyendiri tanpa ekspresi di wajahnya. Meskipun mengalahkan bakat tertinggi dunia Yongchang, dia tetap setenang Milpon. Sebagai ikan pedang emas, dia tidak memiliki banyak emosi kecuali yang berhubungan dengan menjadi lebih kuat dan menjanjikan kesetiaannya kepada Raja Naga. Aku tersesat. Yonglin tampak mengerikan. Dia menyeka lehernya yang sedang disapu oleh pancaran pedang dan terbang ke salah satu sudut dengan wajah cemberut. Roving Sword berbalik dan terbang ke tempat lain. Kakak senior Ao. Ketika murid-murid dari Sekte Pembantaian Abadi melihat pedang keliling, mereka menyambutnya dengan kagum. Pedang keliling mengangguk dengan dingin seolah-olah dia seperti balok es. Saya tidak pernah menyangka Roving Sword menjadi begitu kuat. Yonglin, bukankah kamu mengatakan kamu bisa mengalahkannya? Sayang sekali. Di arah lain, Yonglin, dengan rambut merah menyala, mendarat di sebuah bukit kecil di dekatnya. Lebih dari selusin murid duduk di gunung dengan teh di sampingnya. Dibandingkan dengan murid lain yang berdiri di sekitar, menonton, tempat di mana murid-murid ini duduk tampak lebih santai. Bukankah dia menjatuhkanmu dari daftar kandidat teratas murid pembudidaya? Yonglin membalas dengan dingin saat dia meringis pada seorang pria muda yang memiliki dagu yang tajam. Dia masih bukan tandinganku. Pemuda dengan profil tajam berbicara tanpa emosi. Telapak tangan emasnya seperti logam. Kekuatannya bisa menduduki peringkat 5 atau 6 besar. Hong Tianda berkomentar tanpa ekspresi di samping. 5 atau 6? Saya rasa tidak. Petik 2. Begitu suara Hong Tianda menghilang, seorang murid Sekte Abadi Yongchang meringkuk bibirnya ke atas dan berbicara sambil tersenyum. Orang ini tidak asing, tapi dia terlalu menyendiri. Saya tidak suka dia. Petik 2. Pada saat ini, suara wanita terdengar saat dia mengamati dengan keraguan. Namun, kekuatannya hanya pada level bawaan. Karena dia berdiri pada jarak 6 km, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Haha, Xiao, orang ini bahkan lebih menyendiri daripada Hong Tianda, mengabaikan semua orang seperti orang bodoh. Dia hanya memiliki mata untuk ilmu pedang. Petik 2. Seorang pria muda dari Sekte Pembantaian Abadi terkekeh dan menjawab gadis itu. Dia tanpa ekspresi. Kedengarannya familiar. Di mana saya pernah melihat ini sebelumnya? Petik 2. Gadis itu bergumam, dengan mata berkedip tanpa henti. Namun, dia tidak dapat mengingat apapun. Jadi dia sebaiknya menyingkirkan ini, dan dia menarik lengan gadis lain sambil tersenyum. Kali ini, adikku akan menduduki puncak tangga lagu. Kakak senior Gewen adalah nomor 1. Kakak senior Hong nomor 2 dan kakak senior Bai nomor 3. Aku paling banyak di nomor 4. Petik 2. Gadis yang sedang dipeluk itu menggelengkan kepalanya dengan jelas. Tidak, bagaimana orang-orang itu bisa bertarung denganmu? Kecuali mereka bukan laki-laki. Petik 2. Gadis itu tertawa saat berbicara. Kerumunan di sekitarnya terkekeh. Meskipun gadis itu dari level bawaan, dia adalah putri bungsu dari seorang immortal. Putri kecil dari seluruh dunia Yongchang yang menerima lebih banyak kasih sayang daripada saudara perempuannya. Saat hari terakhir tiba, aku akan memberi pelajaran pada pedang keliling itu.
Seorang pemuda dari Sekte Pembantaian Abadi memegang pedang spiritual level 12 dengan wajah dingin. Kemunculan tiba-tiba pria ini tidak hanya mencuri pusat perhatiannya di Sekte Pembantaian Abadi, tetapi juga memberinya sikap dingin berkali-kali, yang membuatnya malu. Dia siap untuk memberinya pelajaran. Haha, Jin Jian. Jika Anda bisa mengalahkannya, Anda akan berada di peringkat 5. Saat itu, kita tidak perlu bersaing satu sama lain lagi. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, seorang murid dari Sekte Abadi Yong Chang tersenyum dan berkomentar. Heh, kalau begitu aku ingin posisi kelima. Jin Jian tersenyum percaya diri. Di antara para murid, kamu hanya nomor 6. Aku akan bertarung dengan Ge Wen untuk nomor 2. Petik 2. Pada saat ini, Hong Tianda, yang duduk di samping, berkomentar sekali lagi. Semua orang di sekitarnya membeku sejenak saat mereka memandang Hong Tianda dengan tidak percaya. Kakak senior Hong, jangan bilang ada seseorang yang lebih baik dari Anda dan kakak senior Ge Wen. Seorang pria muda tertegun dan menanyakan hal ini sambil tersenyum. Iya, Hong Tianda langsung menjawab. Siapa yang sebenarnya membuat Anda merasa rendah diri? Semua talenta terbaik di Yongchang ada di sini. Siapa lawan kita? Tanya Ge Wen pada Hong Tianda dengan mata menyipit. Kamu akan tahu di hari terakhir. Tanpa banyak kekuatan, dia menjawab. Hong Tianda memikirkan seseorang yang bisa dengan mudah mengalahkannya dalam satu gerakan. Dia tidak yakin pada Ge Wen, tetapi dia harus menyerah dikalahkan oleh sosok seperti iblis itu. Dia menyentuh pedang besar di tangannya dengan pemahaman diri bahwa dia masih jauh dari sosok iblis itu. Oh, maka saya benar-benar ingin melihatnya. Pada saat yang sama, saya akan menunjukkan kekuatan saya. Petik 2. Bibir Ge Wen sedikit melengkung dengan tatapan menyenangkan di matanya. Ao Suen, di samping, tetap diam dengan mata berbinar. Pikirannya tidak ada di sini saat dia memikirkan Raja Naga. Selama setengah bulan, lebih dari selusin keluarga menggeledah seluruh dunia Yongchang. Tetap saja, tidak satupun dari mereka mendapatkan informasi apapun tentang Raja Naga. Ini membuat mereka bertanya-tanya. Dunia Yongchang tidak besar. Bagaimana seseorang bisa tiba-tiba muncul? Tetapi semua kekuatan ini tidak mau menyerah dan terus mencari. Dengan Raja Naga itu sekitar 1 hari, lusinan pasukan tidak akan memiliki hari yang damai. Mereka harus membunuhnya. Selain itu, mereka perlu mencari tahu bagaimana dia berhasil membunuh 15 ahli Buding Realem. Berdengung. Pada saat ini, pedang keliling berdiri di depan murid-murid Sekte Pembantaian Abadi. Sesuatu di lengannya berdengung. Dia mengayunkan lengannya dan mengeluarkan logam positif negatif. Melihat pesan di atasnya, pedang keliling tidak ragu-ragu saat dia terbang menuju Sekte Abadi Dahong. Beberapa tetua dan pelayan dari Sekte Pembantaian Abadi mengerutkan alis mereka sedikit ketika mereka melihat pedang keliling pergi. Murid ini sangat berbakat. Dia sangat cocok untuk ilmu pedang tanpa ampun, tapi dia benar-benar kejam. Petik 2. Pemimpin sekte mengatakan ilmu pedang tanpa ampun berfokus pada serangan. Tetapi ketika seseorang mencapai penguasaannya, dia bisa menjadi benar-benar tanpa belas kasihan, mengabaikan dan memusnahkan segalanya. Murid seperti itu mungkin sulit ditemukan, tetapi dia tidak mudah dikendalikan. Pemimpin sekte juga mengatakan dia akan dilarang memasuki kuali Yongchang kali ini. Petik 2. Lebih baik melarang dia masuk. Jika dia bisa maju ke alam abadi dengan ilmu pedang tanpa ampun, kurasa bahkan pemimpin sekte pun tidak bisa memerintahkannya. Petik 2. Bab 608, Menghancurkan Sekte Naga. Penyatuan Dunia Bawah. Raja Naga, Roving Sword mendekati dan turun ke Gunung Wangxian. Penghilangan. Ketika Wangxian melihat pedang keliling, dia mengungkapkan senyuman. Berapa hari lagi yang tersisa sampai kontes akbar dunia Yongchang dimulai? Wangxian bertanya pedang keliling. Kita punya sekitar 4 hari lagi. Jawab pedang keliling. 4 hari. Sudah sekitar 1,5 bulan sejak kami tiba di dunia ini. Saat kontes akbar berakhir, kami akan kembali setelah memasuki Yongchang Cauldron. Wangxian ragu sejenak sebelum menjawab. Raja Naga, aku telah menemukan wilayah tempat kita berasal sebelumnya. Jika kita menghancurkan larik roh di wilayah itu, kita akan bisa keluar. Namun, kami akan menderita serangan dari arai roh. Petik 2. Roving Sword tidak melupakan instruksi Wangxian sebelumnya saat dia melapor ke Wangxian. Dengan kekuatan kita,
seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk keluar. Berapa banyak lagi unit energi naga yang masih kurang? Wang Xian menatap pedang keliling. Pelaporan, Raja Naga. Saya masih kekurangan sekitar 33 juta unit energi naga. Dengan kecepatan kultivasi saya saat ini, saya membutuhkan kira-kira 10 tahun. Jika saya bisa masuk ke Kuali Yongchang, saya seharusnya bisa mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Jawab pedang keliling. Biarkan aku meningkatkan kekuatanmu ke level 13 dulu. Mata Wang Xian berkedip-kedip, dan dia menggerakkan lengannya dan aliran energi naga yang padat memasuki tubuh pedang keliling secara langsung. Terima kasih, Raja Naga. Pedang keliling langsung duduk di lantai untuk mencerna energi naga dari Wang Xian. Mentransfer energi naga adalah tugas yang mudah bagi Wang Xian. Selain itu, mudah bagi pedang keliling untuk diserap. Sial, Weng. Pada saat ini, pedang setajam silet muncul di sekitar pedang keliling tiba-tiba. Wang Xian memandang dengan heran pada pedang panjang ilusi yang melayang di sekitar pedang keliling. Pedang panjang ini tidak terbuat dari logam. Sebaliknya, itu pedang panjang yang sangat unik yang sepertinya memiliki karakteristik khusus. 5 pedang panjang melingkari dia perlahan. Ketika Wang Xian merasakan pedang keliling tumbuh lebih kuat dengan cepat, dia merasa lebih yakin. Melihat pedang panjang level 11 di tangannya, Wang Xian ragu-ragu untuk beberapa waktu dan memutuskan untuk menyempurnakan pedang spiritual level 12 untuknya. Pada saat yang sama, Wang Xian bersiap untuk menyempurnakan beberapa peralatan spiritual untuk dirinya sendiri. Paling tidak, dia menginginkan pedang spiritual. Dengan bahan yang cukup dan telah naik level ke level 9, memperbaiki peralatan spiritual level 12 adalah tugas yang mudah bagi Wang Xian. Segera, 2 pedang spiritual level 12 dimurnikan. Melihat kedua pedang itu, alis Wang Xian bersatu. Mungkinkah membuat pedang naga, untuk menanamkan bola naga di dalam dan memperbaiki pedang spiritual 5 elemen? Atau mungkin aku bisa menyempurnakan set bola naga menjadi peralatan spiritual? Wang Xian memikirkannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya mampu menyempurnakan peralatan spiritual level 12. Jika dia ingin menyempurnakan peralatan spiritual level 13, dia harus mencoba-coba arai roh. Seni pemurnian air dari Sekte Abadi Dahong tidak memiliki catatan tentang peralatan spiritual level 13. Ketika peralatan spiritual mencapai level 13, itu bisa disebut sebagai harta karun abadi. Pentungan yang dimiliki Ajaya seharusnya menjadi senjata kelas harta karun abadi. Sebelumnya, Ajaya mengandalkan harta abadi untuk bertahan melawan ahli Buding Realem meskipun tidak memiliki ahli Buding Realem lainnya. Bola naga sebenarnya adalah peralatan spiritual. Wang Xian agak unik karena dia adalah naga dewa 5 elemen. Dia bisa membuat 5 bola naga yang berbeda. Jika dia bisa menggunakan 5 bola naga yang berbeda pada saat yang sama, menyematkannya ke peralatan spiritual akan menjadi keputusan yang bagus. Aku bisa menyematkannya menjadi 5 pedang berbeda atau menjadikannya mahkota. Wang Xian mengangkat alis. Saat membayangkan mahkota yang dikenakan Ajaya, senyum muncul di wajahnya. Dengan pikiran, dia melihat ke seluruh bahan yang disimpan di dalam melalui cincin luar angkasa. Pada titik ini, jumlah material di dalam cincin luar angkasa sangat besar. Bahan level 10 bisa dianggap paling umum. Ada cukup banyak material level 12 juga. Golden Crown Metal, level 12. Air Yellowstone, level 12. Kayu beku, level 12. Batu kunci api, level 12. Bumi spiritual kuning, level 12. 5 jenis material atribut logam, kayu, air, api dan tanah. Itu cukup untuk memperhalus mahkota. Namun, saya hanya memiliki bola naga kayu, bola naga air, dan bola naga api saat ini. Aku masih merindukan Earth Dragon Ball dan Metal Dragon Ball. Wang Xian berpikir sendiri. Namun, itu tidak terlalu penting. Dia hanya harus mengumpulkan 2 bola naga elemen lainnya di masa depan. Mahkota yang akan dia perbaiki baru saja akan berada dalam bentuk awal. Saat pedang keliling maju ke level 13 dan Wang Xian memurnikan peralatan spiritual, 10 sosok berdiri di udara di salah satu sudut dunia Yongchang. 2 sosok yang berdiri di tengah tampak buram dan memiliki energi yang sangat besar. Kedua sosok itu memancarkan cahaya merah menyala yang warnanya berbeda dari api biasa. Nyala api mereka memiliki semburat kesucian.
Sekitar saat itu, sekelompok orang berdiri di belakang kedua sosok itu dengan hormat. Ingatlah apa yang kami perintahkan untuk Anda lakukan. Sesosok berbicara kepada kerumunan. Ya, Dewa Api Agung. Kami meyakinkan Anda bahwa kami akan membangun jaringan informasi yang kuat untuk mempersiapkan dunia Yongchang turun ke dunia luar. Petik 2. Dua sosok yang akrab dilaporkan dengan hormat kepada dua sosok ilusi itu. Kaisar Qi dari Diabolisme dan Ni Wushuang, pemimpin sekte dari sekte suci Donghua. Duo yang tampaknya tak terkalahkan di dunia bawah sekarang berdiri dengan hormat di belakang dua sosok ilusi. Kami akan mengirim 4 orang lainnya bersamamu. Selama itu menyangkut pembentukan jaringan informasi, mereka akan mendengarkan instruksi Anda. Anda berdua harus membentuk grup informasi yang maha tahu dalam waktu singkat. Salah satu dari dua sosok ilusi ditambahkan. Ya, kami pasti akan menyelesaikannya. Kaisar Qi dan Ni Wushuang memberikan jaminan mereka secara instan. Baiklah, kami akan mengirim kalian keluar sekarang. Kedua sosok ilusi itu menganggukkan kepala dan mengangkat telapak tangan. Keduanya mengenakan sarung tangan spiritual merah dan langsung mengembang pada saat ini. Energi yang sangat besar dari dua pasang telapak tangan setinggi 5 meter mengejutkan Kaisar Qi dan Ni Wushuang. KKK, retakan dengan mudah merobek langit. Keluar sekarang, dua sosok ilusi itu berteriak. Kaisar Qi dan Ni Wushuang tidak berani ragu-ragu sejenak. Mereka bergerak dan menuju ke bagian langit lainnya secara instan. Di samping mereka, 4 pria tua mengikuti dari dekat. Retak-retak-retak. Ledakan bergema dari angkasa saat Kaisar Qi dan Ni Wushuang meninggalkan daerah tersebut. Suara ledakan ini membuat orang yang mendengarnya merinding. Sebelumnya, mereka hampir mati karena serangan arai roh. Jika makhluk abadi tidak ikut campur, mereka pasti sudah mati sekarang. Kami kembali. Duo itu memandangi langit yang mereka kenal dan kegembiraan terpancar di mata mereka. Huasan berada di bawah mereka dan mereka berada 10.000 meter di atas di langit. Duo ini merenung lama sebelum bertemu satu sama lain. Aliansi Sekte Ortodoks dan Diabolisme akan bekerja sama untuk membangun jaringan informasi yang kuat. Kata Ni Wushuang dengan sungguh-sungguh. Baik, Kaisar Qi menganggukkan kepalanya, melihat ke depannya dan berkata, aku ingin tahu apakah Raja Naga dan pria paruh baya sudah mati. Mereka pasti sudah mati. Bahkan jika mereka sudah mati, Sekte Naga masih ada. Petik 2. Kita tidak bisa mempertahankan Sekte Naga. Kalau begitu, mari kita musnahkan Sekte Naga terlebih dahulu untuk menyatukan dunia bawah. Duo itu tanpa emosi dan terbang, meninggalkan jejak cahaya. Di belakang mereka, keempat pria tua itu mengikuti dari dekat. Bab 609, Raja Naga. Ledakan. Setelah seharian duduk di samping Wang Xian dengan kaki disilangkan, pedang keliling membuka matanya saat dia merasakan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Dengan ayunan, Wang Xian mengelilinginya dengan energi air saat dia memusatkan perhatian pada pedang keliling. 5 pedang panjang ilusi berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang mendominasi. Wang Xian melihat ke samping dan terkejut melihat pedang panjang di sampingnya bergetar hebat. Dia bahkan bisa menggetarkan pedang spiritual level 12. Sepertinya ada yang aneh dengan kekuatan pedang keliling. Petik 2. Wang Xian menyipitkan matanya keheranan. Raja Naga. Pada saat ini, pedang keliling menyambut Wang Xian dengan hormat saat dia berdiri dan menatap Wang Xian. Seni apa yang kamu latih? Kekuatannya tampak aneh ketika Anda mencapai terobosan Anda. Wang Xian berkata kepada pedang keliling, karena dia terkejut. Ilmu pedang tanpa ampun. Raja Naga, ilmu pedang tanpa ampunku telah naik ke level 13, alam immortal kelas bawah. Petik 2. Immortal kelas bawah. Apakah ada kelas yang berbeda untuk tingkat abadi juga? Petik 2. Cahaya tak terduga melintas di matanya. Iya, awal dari alam abadi setelah kemajuan dikenal sebagai immortal kelas bawah. Setelah menguasai sepenuhnya teknik pertempuran kelas tinggi, ia dikenal sebagai immortal kelas menengah. Setelah mengubah teknik pertempuran menjadi kekuatan super, itu akan dikenal sebagai immortal kelas atas. Apapun di luar ini tidak dalam pengetahuan saya. Roving Sword menjelaskan kepada Wang Xian. Saya tidak tahu bahwa alam abadi dibagi menjadi 3 tingkat. Wang Xian mengangguk perlahan. Kamu bisa kembali sekarang. Saya juga akan memasuki Kuali Yongchang beberapa hari dari sekarang. Petik 2. Ya,
Raja Naga, saya akan menjadi juara dalam kontes akbar ini. Kata pedang keliling dengan jelas kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Mengingat kekuatan Roving Sword saat ini, mendapatkan juara dalam kontes akbar ini sangatlah mudah. Tak seorang pun, kecuali Dewa Yongchang, bisa menjadi tandingannya. Setelah Roving Sword pergi, Wang Xian terus menyempurnakan peralatan spiritualnya. Penatua Wang, 5 murid memanggil Wang Xian, yang sedang memurnikan peralatan di gunung 3 hari kemudian. Apa itu? Tanya Wang Xian tanpa ekspresi. Dia siap melanjutkan kilangnya. Penatua Wang, hari ini adalah hari terakhir dari kontes akbar dari 3 sekte abadi. Ini juga hari ketika pengumuman akan dibuat untuk 30 teratas. Pada saat itu, mereka akan mengungkap nama-nama murid yang bisa masuk ke kuali Yongchang. The Great Elder ingin kami memberitahu Anda untuk melakukan perjalanan. Seorang murid berkata dengan hormat kepada Wang Xian. Hari terakhir. Wang Xian mengangguk dan menyimpan materinya. Baiklah, ayo pergi. Di mana itu? Pimpin jalannya, ya. Petik 2. Ya, Penatua Wang. Saya mendengar bahwa Penatua Wang akan dapat memasuki kuali Yongchang. Selamat. Murid itu berbicara dengan rasa iri. Wang Xian menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi saat dia mengikuti di belakang dan menuju ke sekte abadi Yongchang. Kakak senior Gewen, lakukanlah. Kakak senior Hong, lakukanlah. Kakak senior Jin Jian, lakukanlah. Wang Xian bisa mendengar suara sorak-sorai bahkan ketika dia berada ribuan meter dari arena kontes akbar. Wang Xian menyapu pandangannya dan melihat di mana Da Hong Immortal Sect berada. Dia segera melayang ke sisi para tetua. Penatua Wang ada di sini. Para tetua dari Da Hong Immortal Sect sedang duduk di sebuah bukit kecil di samping arena kontes akbar. Begitu melihat kedatangan Wang Xian, mereka langsung menyapanya dengan senyuman lebar. Hari ini adalah hari di mana 5 teratas akan diketahui. Ini adalah kontes besar yang melibatkan semua murid dari Sekte Abadi Yongchang. Pada saat ini, tidak ada tetua dari Da Hong Immortal Sect yang akan melewatkannya. Salam untuk Penatua Agung kedua, dan para tetua. Wang Xian menangkupkan tinjunya ke masing-masing tetua. Penatua Wang, kontes besar dari 3 sekte abadi akan berakhir setelah 5 besar keluar. Saat itu, Anda juga harus naik ke panggung sebagai salah satu kandidat yang akan memasuki kuali Yongchang. Biarlah semua murid dunia Yongchang tahu tentangmu. Kata Tetua Agung kepada Wang Xian. Tentu, memasuki kuali Yongchang merupakan kesempatan besar bagi semua orang. Hanya 13 orang dalam 50 tahun yang bisa melakukannya. Setelah kontes akbar hari ini selesai, mereka bisa memasuki kuali besok. 3 murid The Vault juga akan menikmati kemuliaan yang sama dengan 10 murid teratas. Siapa 5 teratas saat ini? Wang Xian melihat ke arena dengan rasa ingin tahu saat dia bertanya pada Penatua Agung di sampingnya. Hehe, hasil hanya akan ditentukan setelah pertempuran pedang keliling dan Jin Jian dari Sekte Pembantaian Abadi. The Great Elder terkekeh saat dia menunjuk kedua orang di lapangan. Wang Xian melihat ke atas. Benar saja, pedang keliling dan pria lain yang memiliki profil tajam sedang bertarung. Haha, Wang Xian terkekeh ketika dia melihat ke kolom berapi di satu sisi. Di atasnya ada peringkat. Posisi pertama hingga ke-6 belum diselesaikan, sementara murid lainnya sudah ditetapkan. Pada saat ini, Wang Xian merasakan tatapan menatapnya, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengangkat alisnya dan berbalik, melihat seorang tetua di gunung. Ketika tetua itu memandang Wang Xian, tidak ada penyembunyian di matanya yang tampak dingin. Saya ingat ada seorang penatua dari Sekte Abadi Da Hong di antara keluarga-keluarga itu yang mencoba membunuh saya malam itu. Sepertinya dia orangnya. Petik 2. Semburat dingin melintas di mata Wang Xian. Pedang keliling akan menang. Ini benar-benar tidak terduga. Jin Jian selalu menjadi murid teratas dari Sekte Pembantaian Abadi. Tidak ada yang menyangka bahwa murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Pembantaian Abadi bisa mengalahkannya. 5 teratas akan dikonfirmasi. Petik 2. Pada saat ini, seorang tetua berseru dari samping. Wang Xian mengikuti tatapannya. Benar saja, pedang panjang dari pedang keliling telah menebas pemuda itu, meninggalkan luka panjang di tubuhnya. Setelah itu dia mengarahkan pedang yang tampak dingin ke arahnya. Jin Jian terlihat mengerikan sementara lengan yang meraih pedang panjang itu bergetar.
Dari mana Anda mendapatkan peralatan spiritual level 12? Dia berteriak dengan suara rendah dengan ekspresi bengkok. Roving Sword mengabaikannya sepenuhnya saat dia pindah kembali ke posisinya. Jika dia menunjukkan kekuatan penuhnya, Jin Jian akan dikalahkan dalam satu pukulan. Baik, melihat bahwa pedang keliling tidak peduli dengan pertanyaannya, wajah Jin Jian menjadi hitam seperti batu bara. Dia bergerak dan melayang ke sebuah gunung kecil. Ini benar-benar tidak terduga. Jin Jian, Anda benar-benar kalah dari seorang murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Pembantaian Abadi. Anda kehilangan gelar Anda sebagai murid nomor 1 di Sekte. Petik 2. Tepat ketika Jin Jian tiba di gunung itu, suara mengejek seorang pria muda terdengar di telinganya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki pedang spiritual level 12, dia pasti bukan tandinganku. Kata Jin Jian dingin dengan tampilan suram. Hehe, bukankah kamu juga memiliki pedang spiritual level 12? Pemuda itu terkekeh, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di wajahnya. Apakah kalian dari Immortal Slaying Sect mengatakan bahwa Anda akan menghentikannya memasuki Kuali Yongchang? Selain itu, dia tidak punya teman. Dari mana dia mendapatkan pedang spiritual level 12? Petik 2. Bagaimana saya tahu? Ekspresi Jin Jian tenggelam saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang spiritualnya. Aku tahu itu adalah Raja Naga. Dialah yang menyempurnakannya. Petik 2. Saat ini, suara Ao Suen menembus udara. Dia melihat pedang spiritual di tangan Hong Tianda dan Piao Lingsui. Pedang di tangan kakak senior Hong dan kakak muda Piao disempurnakan oleh Raja Naga. Raja Naga. Namun, apa yang dikatakan Ao Suen mengejutkan kedua orang di sampingnya. Xiao Xiao dan guild leader dari guild pengikut suci. Ketika mereka mendengar nama itu, ada sedikit keraguan di mata mereka. Bab 610, dia adalah Raja Naga, 1. Raja Naga. Xiao Xiao bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar Ao Suen. Dia memiliki kesan yang kuat tentang nama ini. Bocah nakal yang bisa dianggap seperti iblis bahkan jika dibandingkan dengan anak seusianya di dunia Yongchang juga memiliki nama, Raja Naga. Saat dia pertama kali memasuki dunia nyata, dia tidak mempedulikan kekuatan apapun di dunia bawah, apalagi talenta tertinggi di dunia bawah. Bahkan Kaisar Qi dari diabolisme dan pemimpin sekte dari sekte suci Donghua, Ni Wushuang, rata-rata di matanya. Namun, Raja Naga yang seperti iblis itu benar-benar mengejutkan dan mengejutkannya. Setelah mendengar nama ini, dia sedikit ragu. Pemimpin sekte dari guild pengikut suci di sampingnya sama-sama terkejut dan ragu. Betul sekali, itu disempurnakan oleh Raja Naga. Petik 2. Piao Lingsui menganggukkan kepalanya dengan jelas sebelum melanjutkan, namun, dia hanyalah seorang ahli pandai besi. Dia mungkin tidak bisa memperbaiki peralatan spiritual level 12. Petik 2. Raja Naga. Beberapa talenta tertinggi dari Sekte Abadi Yongchang dan Sekte Pembantaian Abadi berseru dengan rasa ingin tahu. Selama beberapa periode terakhir, mereka fokus untuk mempersiapkan kontes akbar dan tidak memperhatikan hal-hal lain. Dia bisa menyempurnakan peralatan spiritual level 12 sekarang. Dia seorang Grandmaster pandai besi. Kata Ao Suen dengan sedikit rasa takut dan hormat. Itu Grandmaster. Selama periode terakhir, lusinan pasukan aneh telah memantau Raja Naga melalui berbagai metode. Saat dia bisa memperbaiki pil eliksir level 7 dan peralatan spiritual level 12, mereka tahu tentang itu. Semakin besar kekuatan yang Raja Naga tunjukkan, semakin ngeri mereka. Mereka juga tahu tentang pedang keliling mengunjungi Raja Naga beberapa hari yang lalu. Apa, Grandmaster? Petik 2. Kerumunan talenta tertinggi tercengang saat mereka mengungkapkan ekspresi keterkejutan. Ao Suen menganggukkan kepalanya, menatap Jin Jian dan berkata, pedang spiritualnya ditempa oleh Raja Naga. Raja Naga, Grandmaster. Petik 2. Jin Jian tampak pahit dan semburat kekejaman melintas di matanya. Ao Suen diam-diam merasa senang. Dia tahu bahwa Jin Jian adalah orang kecil yang pasti akan berurusan dengan orang-orang yang melawannya. Selama dia bisa memberi Raja Naga beberapa masalah, Ao Suen tidak akan membiarkan kesempatan itu hilang. Siapa yang menyangka bahwa Grandmaster lain akan muncul di dunia Yongchang? Pemuda tampan berambut gondrong, Ge Wen, terkejut. Kakak senior Hong mungkin merujuknya ketika dia berbicara tentang orang yang akan menjadi yang pertama dalam peringkat murid muda. Ao Suen melirik Ge Wen, menyeringai dan menambahkan. Oh,
Hong Tianda, apakah dia yang kamu bicarakan? Sebelum Hong Tianda mengucapkan sepatah kata pun, Ge Wen menyipitkan mata dan bertanya padanya. Ya, kamu tidak akan cocok untuknya, kata Hong Tianda dengan berani dan terus terang. Hehe, apakah begitu? Dalam hal itu, saya ingin bertemu dengannya jika ada kesempatan. Jawab Ge Wen dingin. Hong Tianda tidak menanggapi dan hanya duduk di sana. Melihat ini, Ao Suwen terkejut. Adik perempuan Huo, ini pertarungan kita selanjutnya. Apakah kamu masih ingin bersaing? Petik 2. Itu tidak perlu. Saya mengakui kekalahan saya. Mari kita mulai pertempuran antara kakak senior Hong dan pedang keliling dari Sekte Pembantaian Abadi. Petik 2. Haha, Hong Tianda, aku akan mengalahkanmu dengan mudah dalam pertempuran kita yang akan datang. Gelar murid terkuat dari 3 Sekte Abadi pasti akan menjadi milikku. Petik 2. Kontes terus berlanjut. Setelah setengah jam, pertandingan antara murid terkuat dari Sekte Abadi Dahong, Hong Tianda, dan pedang keliling dari Sekte Pembantaian Abadi dimulai. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Hong Tianda akan muncul sebagai pemenang, pedang keliling dari Sekte Pembantaian Abadi menang sekali lagi. Ini mengejutkan semua orang, termasuk semua talenta tertinggi. Kakak senior Hong dikalahkan oleh pedang keliling. Benar-benar kesal. Petik 2. Ini sangat mengejutkan. Roving Sword mengalahkan kakak senior Hong Tianda. Tampaknya dia memiliki kekuatan untuk memenangkan semuanya. Petik 2. Dia kuda hitam terhebat untuk kontes ini. Namun, sepertinya tidak mungkin baginya untuk mengalahkan kakak senior Ge Wen. Petik 2. Kakak senior Ge Wen levelnya lebih kuat dari kakak senior Hong. Dia pasti bisa mengalahkan pedang keliling. Petik 2. Di sekitar arena, beberapa puluh ribu murid sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pedang keliling yang berhasil mencapai final telah melebihi harapan semua murid. Namun, tidak satupun dari murid-murid ini merasa bahwa pedang keliling akan mampu mengalahkan Ge Wen. Ge Wen adalah murid terkuat dari Sekte Abadi Yongchang. Dia sangat kuat dan memiliki api surgawi, satu set peralatan dan kekuatan spiritual yang mengalahkan rekan-rekannya dan bakat tertinggi lainnya. Roving Sword berhasil mencapai final memang tidak terduga. Namun, dia masih kekurangan kekuatan untuk mengalahkan Ge Wen. Petik 2. Seorang sesepuh di puncak gunung, tempat semua sesepuh berkumpul, berkomentar dengan jelas. Elder Wang, setelah kontes mereka selesai, pergilah ke arena. Pada saat itu, Sekte akan mengumumkan daftar nama untuk masuk ke Yongchang Cauldron. Tetua Agung memandang Wang Xian dan berkomentar. Wang Xian mengangguk. Dia melihat sekelilingnya dan menyeringai. Tidak ada orang di sini yang bisa mengalahkan pedang keliling. Pada saat ini, di puncak gunung kecil tempat para sesepuh dari Sekte Pembantaian Abadi berdiri, alis para tetua dirajut bersama dan mata mereka tertuju pada pedang keliling. Dia mengalahkan Hong Tianda. Apakah kalian pikir dia akan mengalahkan Ge Wen? Petik 2. Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan menanyakan ini dengan wajah pahit. Meskipun pemimpin sekte telah memberikan perintahnya untuk melarang pedang keliling memasuki Kuali Yongchang, pedang keliling sekarang telah berhasil mencapai final. Berdasarkan aturan kontes akbar, 10 besar akan memenuhi syarat untuk masuk ke Yongchang Cauldron. Pada kesempatan langka bahwa pedang keliling mengalahkan Ge Wen, dia akan menjadi juara umum untuk kontes akbar ini. Jika mereka melarang murid terkuat dari 3 sekte abadi memasuki Yongchang Cauldron, mereka akan sulit menjelaskan diri mereka sendiri. Selain itu, ini tidak akan ada gunanya bagi reputasi Sekte Pembantaian Abadi. Mencoba menurunkan murid mereka yang paling berbakat. Apa yang akan dipikirkan para murid dari Sekte Abadi lainnya? Situasi saat ini memiliki beberapa implikasi untuk reputasi Sekte Pembantaian Abadi kami. Dia kemungkinan besar tidak bisa mengalahkan Ge Wen dari Yongchang Immortal Sect. Petik 2. Seorang tetua yang berdiri di samping berbicara dengan cemberut cemas. Bagaimana jika, mengapa kita tidak membiarkan dia melepaskan pertandingannya? Ini akan menyelamatkan kita dari kemungkinan implikasi. Penatua lainnya ragu-ragu sejenak sebelum menyarankan. Itu akan bekerja. Pada akhirnya, dia pasti akan memiliki masalah dengan tidak bisa memasuki Yongchang Cauldron. Kalau begitu, mari kita lebih tegas. Petik 2. Masalah apa yang dimiliki anak ini? Dia hanya menyukai mesin. Petik 2.
Para tetua dari Sekte Pembantaian Abadi membuat keputusan mereka dan segera memberitahu wasit bahwa pedang keliling dari Sekte Pembantaian Abadi telah mengakui kekalahannya. Mengaku kalah. Roving Sword dari Immortal Slaying Sect telah mengakui kekalahannya. Mendesah. Saya pikir kami akan mengadakan kontes yang mendebarkan. Siapa yang mengira dia akan mengaku kalah? Petik 2. Sepertinya Roving Sword tahu di mana dia berdiri. Dia mungkin telah memilih untuk mengakui kekalahannya setelah mengetahui seberapa kuat kakak senior Gwen. Petik 2. Memang, kakak senior Gwen tidak diragukan lagi adalah murid terkuat di generasi muda. Ketika ratusan ribu murid di sekitar mendengar berita tentang pedang keliling yang mengakui kekalahannya, mereka awalnya mengerutkan kening dan segera pecah menjadi diskusi parau. Ketika Wang Xian mendengar berita itu, dia tercengang. Roving Sword mengakui kekalahannya. Roving Sword telah memberitahunya bahwa dia akan menempati posisi pertama. Karena pedang keliling telah berjanji padanya, pedang keliling pasti akan memastikan bahwa itu membuahkan hasil. Pedang keliling, kamu tidak akan harus bertarung di pertandingan terakhir. Kami telah mengakui kekalahan atas nama Anda. Petik 2. Saat pedang keliling mengerutkan kening dan merasa bingung tentang berita itu, dia mendengar Penatua Agung dari Sekte Pembantaian Abadi. Dia tercengang. Ekspresinya berubah serius tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bab 611, dia adalah Raja Naga, 2. Ini mengakhiri turnamen murid agung dari Sekte Abadi Yongchang. Murid di 30 teratas, silakan naik ke puncak bakat. Petik 2. Murid default dalam 3 Sekte Abadi utama untuk memasuki Yongchang Cauldron, silakan naik ke puncak bakat. Suara wasit bergema di dalam area dengan radius lebih dari selusin kilometer saat dia tetap berada di tahap sparring, setelah semua penempatan diselesaikan. Semua murid mendengar pengumuman itu dengan keras dan jelas. Murid di 30 teratas, mereka adalah 30 murid terkuat di seluruh Yongchang. Betapa saya iri pada mereka. Petik 2. Ini semua adalah kemuliaan dan pencapaian untuk 30 orang yang paling luar biasa ini di seluruh Yongchang. 10 besar memenuhi syarat untuk memasuki Yongchang Cauldron. Ini adalah sumber daya besar yang sedang kita bicarakan. Selain itu, ada 3 murid default yang ditunjuk dalam 3 sekte abadi. Saya ingin tahu siapa mereka. Petik 2. Murid default dalam sekte abadi Yongchang adalah junior sister Xiao Xiao, tanpa diragukan lagi. Adapun sekte pembantaian abadi, itu pasti Lu Qianfeng. Pada usia 20 tahun, dia sudah memiliki kekuatan dan realem. Suatu anugerah alam yang luar biasa. Rumor mengatakan bahwa dia adalah murid standar. Petik 2. Sementara sekte abadi Dahong masih belum diketahui. Diskusi mulai berkobar di antara kerumunan yang terdiri dari ratusan ribu murid. Seluruh area menjadi kacau balau. Ayo pergi. Selamat, kakak senior Gwen. Untuk berpikir bahwa pedang keliling masih mengetahui batas kemampuannya. Karena mengetahui bahwa dia bukan tandinganmu, dia memilih untuk mengakui kekalahan segera. Petik 2. Haha, seperti yang saya katakan, kakak senior Gwen pasti akan muncul sebagai yang teratas di turnamen ini sebagai murid utama dari 3 sekte abadi utama. Beberapa murid memberi selamat kepada Gwen saat mereka berdiri di atas puncak tempat semua pahlawan muda yang luar biasa berkumpul. Haha, aku bermaksud untuk bertarung melawan pedang keliling itu. Sedikit yang saya harapkan dia menyerah. Dia benar-benar tahu batasannya, haha. Petik 2. Gwen tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat tinggi. Dia mengenakan sarung tangan berwarna merah tua sambil memegang flaming spear. Itu dia, seolah-olah dia adalah dewa perang yang menyala. Dengan wajah penuh kesombongan, dia mengamati sekelilingnya sambil memperlihatkan senyuman tipis. Dia akan muncul sebagai murid utama dari 3 sekte abadi utama setelah hari ini, yang merupakan kehormatan yang tak tertandingi. Ayo pergi, kakak senior. Salah satu murid memberi isyarat sambil tersenyum. Dalam satu gerakan cepat, dia melompat ke pedang panjang dan terbang menuju puncak lain yang berdiri di samping panggung tanding saat ini. Ayo pergi. Kerumunan pahlawan muda yang luar biasa terbang. Dalam sekejap, gerakan mereka menarik perhatian ratusan ribu murid saat mereka melihat kelompok itu dengan rasa iri dan hormat yang paling tinggi. Jalani jalanmu sekarang, Xiao Xiao. Guild leader dari guild pengikut suci tertawa ketika dia berbicara ketika dia melihat bahwa yang pertama belum mengambil cuti karena mereka tetap di puncak. Ayah,
Kamu bilang kamu memiliki satu set peralatan spiritual dan baju besi yang disempurnakan untukku. Aku akan memakainya hari ini, haha. Petik 2. Xiao Xiao menyeringai lebar sebelum terbang ke arah lain. Elder Wang, silakan pergi. Kata Penatua Agung kepada Wang Xian sambil tersenyum, saat keduanya berdiri di atas puncak para tetua milik Sekte Abadi Dahong. Baiklah, sesepuh. Aku akan pergi dulu. Wang Xian menjawab dengan ramah. Dengan perubahan posisi, dia pergi ke arah gunung yang berdiri di tengah. Haha, beberapa tetua dari Dahong Immortal Sect menyaksikan dari belakang Wang Xian dengan sedikit iri. Konon, salah satu tetua mengerutkan kening saat dia melihat Wang Xian berjalan mendekat. Dia melihat dengan ekspresi yang bahkan lebih gelap. Jagoan, Raja Naga, saat Wang Xian terbang ke gunung paling tengah, dia disambut oleh suara pedang keliling. Roving Sword, mengapa Anda mengakui kekalahan di menit terakhir? Wang Xian bertanya dengan bingung saat dia melihat pedang keliling dengan alis berkerut. Itu adalah beberapa sesepuh dari Sekte Pembantaian Abadi. Mereka langsung menyerah, dan hanya memberitahu saya setelah mengakui kekalahan. Roving Sword menjawab tanpa emosi. Mereka membuatmu mengakui kekalahan. Wang Xian terkejut. Yang mana? Dia melanjutkan, tidak apa-apa, selama kamu bisa masuk ke dalam kuali Yongchang. Ya, Raja Naga. Roving Sword mengangguk sebagai jawaban. Saat keduanya bergeser, mereka tiba di puncak gunung paling tengah. Saat mereka berdiri di peron puncak, mereka dapat melihat sekilas ratusan ribu murid. Karena platform itu relatif kecil, kerumunan murid di bawah juga bisa melihat garis besar orang-orang di atas platform. Selamat, kakak senior Gewen, karena telah menjadi murid utama dari 3 sekte abadi utama. Pesaing terkuat di antara semua murid saat ini. Petik 2. Benar-benar layak menyandang gelar itu, kakak senior Gewen. Saat mereka mencapai panggung, Wang Xian dapat melihat kerumunan yang telah berkumpul untuk menyampaikan harapan terbaik mereka kepada Gewen. Haha, saat melihat itu, Wang Xian mendengus karena dia berdiri di samping. Saudara muda Hong, Raja Naga yang mana yang kamu bicarakan? Orang yang membuatmu berpikir dia adalah orang yang tidak bisa kita tandingi. Tunjukkan dia padaku. Petik 2. Saat itu, Gewen berbicara dengan nada angkuh. Di antara murid-murid dari 3 sekte abadi utama, posisi seseorang tidak akan didasarkan pada usia, melainkan kemampuan saja. Orang yang muncul sebagai yang terkuat akan naik menjadi murid senior. Gewen telah mengajukan pertanyaan dengan acuh tak acuh saat mengamati sekelilingnya di mana pandangannya akhirnya tertuju pada pedang keliling dan Wang Xian. Benar? Yang mana dari mereka? Apakah pria muda di samping pedang keliling itu? Itu dia, Raja Naga dari Sekte Abadi Dahong. Petik 2. Pria muda lain berbicara dengan seringai samar sambil berdiri di samping Gewen saat dia berbalik untuk melihat Wang Xian juga. Panggungnya relatif kecil, sehingga orang bisa melihat semua orang di sekitar dengan sekilas pandang. Di antaranya, Wang Xian menonjol sebagai satu-satunya orang asing, yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Gewen, kamu bukan tandingannya. Hong Tianda berkata kepada Gewen dengan nada datar saat dia melihat Gewen, mengunci alisnya. Oh, begitu. Kalau begitu aku akan lihat sendiri. Selama pertandingan kali ini, Suster Muda Huo mengakui kekalahan di menit-menit terakhir. Sementara Roving Heavens, yang mengalahkanmu, harus mengakui kekalahan kepadaku. Betapa menjengkelkan. Jika memungkinkan, saya tidak keberatan memiliki seseorang untuk berlatih. Petik 2. Gewen membantah dengan kepala terangkat tinggi sementara dia meletakkan tombak di punggungnya. Gelar murid utama dari 3 sekte abadi utama, bersama dengan konsesi kekalahan dari pedang keliling, telah membangun keangkuhan dan egonya. Tapi sekali lagi, dia punya sarana untuk itu. Dia menyeringai ketika dia melihat Wang Xian sebelum berjalan sambil tersenyum. Hai, Junior, saya Gewen. Saudara muda Hong telah memuji-muji kamu, jadi saya memutuskan untuk datang dan melihat-lihat. Petik 2. Oh, halo yang di sana. Wang Xian mengangguk sebentar saat dia melihat Gewen. Dia mengatakan bahwa kehebatan Anda di atas saya. Jadi saya datang untuk mengujinya sendiri dan membantu saudara muda Hong mengoreksi kesalahannya, lanjut Gewen. Bahwa aku, Gewen, sebenarnya yang paling kuat. Gewen melafalkan setiap kata dari kalimat terakhirnya dengan penekanan ekstra sambil melihat Wang Xian dengan dominasi penuh. Sementara itu,
Kerumunan murid memandangi Ge Wen yang mendominasi, yang melonjak dengan bangga, dengan sangat kagum. Ini harus menjadi dominasi yang diharapkan dari murid utama dari 3 sekte abadi utama. Itu benar, kakak senior Ge Wen benar-benar tangguh. Hanya berdasarkan pemikirannya ini, bahwa dia tak tertandingi, itu sudah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Petik 2. Benar-benar mengagumkan. Kerumunan murid dari 3 sekte abadi menghela nafas iri dan pasrah. Selama 2 pertandingan terakhirnya di turnamen murid agung di antara 3 sekte abadi kali ini, lawan terus mengakui kekalahan tanpa kakak senior Ge Wen bahkan harus mengangkat 1 jari. Karena mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Namun, Hong Tianda sekarang berkata bahwa kakak senior Ge Wen bukan tandingan Raja Naga. Karenanya, Ge Wen memutuskan untuk menantang Wang Xian. Begitulah dominasi dan aura dari pesaing terkuat saat ini. Jika kamu mengatakan kamu yang paling kuat, biarlah. Wang Xian menjawab Ge Wen dengan datar. Dia bermaksud untuk pergi tepat setelah memasuki Yongchang Cauldron kali ini dan tidak menginginkan masalah. Dia bahkan kurang tertarik untuk mengadu domba dirinya dengan seorang pria yang bisa dia hancurkan semudah mencubit jarinya. Hah! Setelah melihat sikap yang datang dari Wang Xian, Ge Wen mengerutkan kening. Saya tidak pernah mengakui menjadi yang paling kuat melalui kata-kata, tetapi membuktikannya melalui tindakan. Kamu bisa mengujinya sendiri jika kamu tidak yakin, Junior. Petik 2. Setelah itu, dia melanjutkan dengan acuh tak acuh. Dan mari kita lihat sendiri kecakapan apa yang Anda miliki, yang memberi Anda hak untuk ditunjuk sebagai murid standar oleh Sekte Abadi Dahong untuk memasuki Yongchang Cauldron. Kerumunan tertawa bercanda saat mereka menyaksikan tontonan sambil menatap Wang Xian dengan sangat ingin tahu. Hanya kamu sendiri yang tidak berhak menantang Raja Naga. Roving Sword membalas dengan dingin saat melihat betapa sombongnya Ge Wen saat berbicara dengan Raja Naga kesayangannya.